Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, para peserta diri dari PKBM Mulia. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, di mana kita akan mempelajari mata pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk materi pada kesempatan kali ini, di bab pertama kita akan membahas bagaimana mengobservasi kekayaan laut di Indonesia. Itu materi babnya ya. Langsung saja bahwa pada mengobservasi kekayaan laut di Indonesia ini, yang jadi fokus kita adalah bagaimana membuat sebuah laporan hasil observasinya. Nah, di dalam bab 1 ini kita akan membagi dia menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah pengertian dan ciri-ciri dan informasi dalam teks laporan hasil observasi. Lalu yang kedua, interpretasi teks laporan hasil observasi. Yang ketiga adalah struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi dan penyusunan teks laporan hasil observasi. Nah, bagaimana pengertian dan ciri-ciri dan informasi dalam teks laporan hasil observasi tersebut? Nah, pengertian dan ciri-ciri teks laporan hasil observasi atau informasi dalam teks laporan hasil observasi itu kita bisa pahami dari beberapa sudut pandang. Nah, di dalam gambar yang terlihat di dalam layar itu menunjukkan bahwa ada sebuah kegiatan. Di dalam sebuah kegiatan tersebut kita mengetahui ada lingkungan yang menjadi objek tujuan dari sebuah kegiatan tersebut. Nah, ini yang akan coba kita bahas lebih dalam nantinya. Baik, namun terlebih dahulu kita harus mengetahui dulu apa sih pengertian teks laporan hasil observasi dan bagaimana ciri-cirinya. Nah, teks laporan hasil observasi itu sendiri atau yang kita kenal dengan report itu berisi penjabaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil kegiatan observasi. Nah, kegiatan observasi ini merupakan kegiatan pengumpulan data atau informasi. Nah, ini yang menjadi garis pemahaman kita bahwa observasi itu atau kegiatan observasi itu sendiri merupakan kegiatan yang dimana bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi. Lalu nanti kita coba menjabarkan secara umum mengenai sesuatu yang setelah kita observasi tersebut. Lalu bagaimana ciri-ciri teks laporan hasil observasi? Nah, di antaranya yang pertama bersifat objektif, global dan universal. Lalu yang kedua, objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. Lalu yang ketiga, ditulis secara lengkap dan sempurna. Yang keempat, ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Baru yang kelima, informasi teks itu merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Lalu ada juga tidak mengandung prasangka, dugaan, dan pemihakan yang menyimpang atau tidak tepat. Lalu selanjutnya adalah saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Secara umum bahwa ciri-ciri tersebut menggambarkan bagaimana struktur kita di dalam memahami pembuatan laporan observasi itu sendiri. Ya, jadi pembuatan observasi tidak sekadar hanya kita mencatat apa yang kita sudah dapatkan dari data-data yang sudah kita dapatkan, tetapi juga perlu kita perhatikan beberapa hal yang lain, ya seperti tidak mengandung prasangka, dugaan atau pemihakan yang menyimpang atau tidak tepat. Nah, lalu informasi di dalam data yang kita dapatkan itu harus yang terkini, ya sudah terbukti kebenarannya juga gitu kan. Yang pastinya ditulis secara lengkap dan sempurna pastinya. Lalu informasi yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi. Nah, informasi yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi, nah itu merupakan fakta yang ditemui pada objek yang diamati. Nah, fakta adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Nah, fakta ini menunjukkan kebenaran dari informasi yang kita dapatkan. Fakta juga merupakan pernyataan yang tidak terbantahkan kebenarannya.
Pernyataan itu juga berupa kalimat yang ditulis berdasarkan kenyataan atau peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi secara objektif. Nah, objektif ini berarti dapat ditangkap oleh indera dan mengandung kepastian. Pada intinya, membuat sebuah laporan hasil observasi harus disertai dengan fakta. Nah, fakta ini adalah sesuatu yang benar-benar terjadi, yang dimana kita nanti akan tuangkan sebagai data yang valid untuk kita jadikan sebuah laporan observasi. Lalu bagaimana interpretasi teks laporan hasil observasi? Nah, terbagi menjadi dua, ada ringkasan teks laporan hasil observasi, lalu simpulan fungsi teks laporan hasil observasi. Nah, langkah-langkah meringkas teks laporan observasi itu pertama memahami isi teks tersebut. Lalu yang kedua menemukan pokok-pokok informasi di dalam teks atau laporan hasil observasi. Lalu yang selanjutnya adalah mengembangkan pokok-pokok informasi ke dalam sebuah paragraf. Lalu selanjutnya adalah bagaimana struktur dan kaidah dalam kebahasan teks laporan hasil observasi. Nah, kaidah dan kebahasan teks laporan hasil observasi itu yang pertama adalah bagaimana cara kita memahami kaidah-kaidah kebahasaan teks di dalam laporan hasil observasi. Lalu struktur teks laporan hasil observasi itu sendiri. Nah, di dalam menyusun kaidah-kaidah tersebut, nah, yang perlu kita pahami adalah bagaimana kita melengkapi tesis dengan argumen yang tepat, menyampaikan kembali isi teks dan eksposisi dengan gaya bahasa yang berbeda. Nah, ini perlu kita sama-sama pahami dalam menyusun sebuah laporan hasil observasi. Nah, lalu gagasan pokok dan gagasan penjelas di dalam menyusun sebuah laporan observasi. Nah, gagasan pokok dan gagasan penjelas di dalam menyusun sebuah hasil observasi itu adalah sebuah tulisan atau teks terdiri dari gagasan pokok dan gagasan penjelas. Nah, sebelum menyusun teks laporan hasil observasi, kita diharuskan untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas teks laporan yang akan kita susun nantinya. Lalu mengembangkan teks dimulai dengan menuliskan gagasan-gagasan pokok terlebih dahulu. Setiap gagasan pokok dikembangkan menjadi satu paragraf. Nah, bagaimana langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasi? Nah, untuk menyusun sebuah teks laporan hasil observasi itu sendiri nanti kita akan bahas di pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Jangan lupa ditinggalkan kolom komentar jika ada yang belum paham atau yang ingin ditanyakan terkait tentang pembelajaran kita pada hari ini. Diucapkan terima kasih, pertemukan kembali. Semoga selalu sehat dan semoga kita akan dipertemukan kembali dan tetap memantau informasi-informasi yang kami sampaikan melalui grup. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua.